Renungkanlah sejenak. Bagaimana mungkin bumi yang masanya triliunan ton ini melayang tanpa tali penyangga? Bagaimana bisa dari biji sekecil butir pasir tumbuh pohon rindang yang menjulang tinggi? Bagaimana seorang bayi yang tak berdaya berubah menjadi manusia yang mampu membangun peradaban? Ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan dengan hukum gravitasi, fotosintesis, dan biologi perkembangan. Namun, siapa yang menciptakan hukum-hukum itu? Siapa yang merancang sistem sempurna ini, sehingga alam semesta berjalan dengan harmonis, tanpa kekacauan? Saudaraku, menyapa hikmah. Semua ini terasa mustahil jika kita hanya mengandalkan pengertian manusia yang sempit. Akal kita terbatas, penglihatan kita pendek, dan pengetahuan kita hanyalah setetes air di lautan yang luas. Namun, ketika Sang Pencipta berkehendak, yang tampak mustahil melebur menjadi nyata. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Dia pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah fondasi keyakinan bahwa kekuasaan Allah melampaui segala batasan yang kita kenal. Tidak ada proses yang rumit, tidak ada kesulitan, tidak ada keterlambatan. Cukup satu kata kun dan seluruh tatanan realitas berubah. Inilah yang sering kita lupakan ketika terjepit dalam masalah. Kita terlalu fokus pada keterbatasan kita sendiri hingga lupa bahwa kita bersandar pada Zat yang Maha Kuasa. Hidup sering membawa kita pada sudut yang mencekik. Ada yang terjebak dalam lilitan utang tanpa ujung. Setiap hari dihantui penagih yang tak kenal ampun. Ada yang merintih di ranjang penyakit yang tak kunjung reda. Sudah berganti dokter, sudah mencoba berbagai pengobatan, namun harapan sembuh semakin tipis. Ada yang kehilangan orang tercinta hingga dunia terasa hampa, seolah warna-warni kehidupan memudar menjadi abu-abu. Ada yang gagal dalam usaha berkali-kali hingga kepercayaan diri hancur. Ada pula yang merasa doanya seolah terhalang tembok langit. Sudah menangis, sudah bersujud larut malam, namun jawaban tak kunjung datang. Di momen seperti inilah bibir kita sering meluncurkan kata-kata menyerah. Sepertinya sudah tidak ada jalan lagi. Ini sudah mentok, tidak mungkin bisa berubah. Tapi tunggu, bukankah kalimat itu hanya lahir dari keterbatasan pandangan kita? Kita melihat dengan mata yang terbatas pada apa yang kasat mata saja. Sementara Allah memiliki penglihatan yang menembus segala dimensi, yang mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Kita menghitung dengan kemampuan yang rapuh, dengan sumber daya yang terbatas, sedangkan Dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Perbendaharaan langit dan bumi ada dalam genggamannya. Dia tidak membutuhkan perantara, tidak memerlukan alat, tidak terikat oleh sebab akibat yang kita pahami. Ketika manusia berkata, "Tidak mungkin," sesungguhnya itu hanya cermin dari kelemahannya sendiri. Karena dalam kamus Allah, kata mustahil tidak pernah tertulis. Sejarah telah membuktikan berkali-kali bagaimana Allah menunjukkan kuasanya yang melampaui logika manusia. Lihatlah Ibrahim yang dilempar ke kobaran api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud dan kaumnya. Api itu dinyalakan berhari-hari hingga apinya begitu besar dan panas. Burung yang terbang di atasnya pun jatuh terpanggang. Secara fisika, api pasti membakar. Ini hukum alam yang tidak bisa dibantah. Namun, apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Dan api yang seharusnya melahap justru menjadi taman yang sejuk. Hukum alam tunduk pada perintah Sang Pencipta hukum itu sendiri. Lihatlah Musa di tepi laut dengan ratusan ribu kaumnya.
Di depan mereka, laut yang luas membentang. Di belakang pasukan Firaun yang gagah berani dengan kereta perang dan senjata lengkap mengejar untuk membantai mereka tanpa jalan keluar. Kiri tebing, kanan tebing. Secara strategis militer, ini adalah posisi yang mematikan. Pengikut Musa mulai panik. Mereka berteriak, "Kita akan tertangkap." Tapi apa kata Musa? Dengan keyakinan yang teguh, ia menjawab, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan benar, tongkat dipukulkan ke laut atas perintah Allah. Dan yang terjadi, air laut terbelah menjadi 12 jalan kering. Dinding air berdiri kokoh di kiri dan kanan seperti gunung. Jalan keselamatan terbentang di tempat yang semula adalah keputusasaan. Bayangkan betapa mustahilnya pemandangan itu menurut logika manusia. Air yang sifatnya mengalir, tiba-tiba berdiri tegak seperti tembok padat. Namun bagi Allah yang menciptakan sifat air itu sendiri, mengubahnya bukanlah hal yang sulit. Lihatlah Zakaria yang sudah sangat tua. Tulang-tulangnya rapuh, rambutnya memutih. Istrinya mandul sejak muda, tidak pernah bisa hamil. Menurut ilmu kedokteran, menurut logika biologi, mereka tak mungkin punya anak. Usia sudah tidak mendukung, kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Namun, Zakaria tidak berhenti bermunajat. Dalam kesendirian masjid, ia berdoa dengan suara yang lirih namun penuh harap. "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik." Dan Allah mengabulkan. Tiba-tiba datang kabar gembira. "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang bernama Yahya. Seorang nabi yang mulia lahir dari rahim yang dianggap mati." Lihatlah Maryam, seorang gadis suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Tiba-tiba ia hamil. Secara sosial ini skandal besar. Secara logika ini tidak masuk akal. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa kehendaknya melampaui hukum reproduksi manusia. Maka lahirlah Isa tanpa ayah. Mukjizat yang menjadi tanda bagi seluruh alam. Semua kisah ini menyuarakan satu pesan yang bergema hingga hari ini. Tidak ada yang mustahil ketika Allah telah menetapkan. Pesan ini bukan hanya untuk orang-orang zaman dahulu. Pesan ini juga untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Engkau mungkin berkata, "Itu semua kisah para nabi, mukjizat besar yang tidak akan terulang lagi." Tapi tahukah engkau, pertolongan Allah dalam kehidupan kita hari ini sama nyatanya, hanya dalam bentuk yang berbeda. Pernahkah engkau mengalami situasi di mana masalah begitu pelik? Lalu tiba-tiba ada telepon yang membawa solusi. Pernahkah engkau hampir putus asa soal keuangan? Lalu datang rezeki dari arah yang tidak pernah terbayangkan. Pernahkah engkau terpuruk dalam kesedihan yang dalam, lalu bertemu seseorang atau mendengar sesuatu yang tiba-tiba menguatkan hatimu kembali? Pernahkah engkau sakit dan dokter menvonis sulit sembuh? Tapi kemudian pemulihan terjadi dengan cara yang mengejutkan? Itu semua adalah bentuk kun fayakun dalam kehidupan modern kita. Allah masih bekerja dengan caranya yang unik. Mungkin tidak kasat mata seperti laut yang terbelah, tapi sama-sama merupakan bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Ada cerita nyata tentang seorang pengusaha yang bangkrut total. Usahanya runtuh, hutangnya menumpuk, rumahnya disita. Ia sampai tidur di emperan toko. Setiap malam ia sholat tahajud dan menangis memohon pertolongan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu hari, seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba menghubunginya. Tanpa ia minta, teman itu menawarkan kerjasama bisnis baru. Dalam waktu 2 tahun, ia bangkit kembali, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Ia bersaksi, "Saya tidak tahu bagaimana Allah mengatur semuanya. Yang saya tahu, saat manusia sudah tidak bisa, Allah masih sangat bisa." Jadi, sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa engkau masih ragu? Mengapa engkau membiarkan logika dunia mengurung keyakinanmu dalam sangkar sempit? Mengapa engkau menundukkan kepala ketika Tuhan yang engkau sembah adalah Sang Maha Kuasa yang tak terbatas? Sebesar apapun masalahmu,
hutang jutaan, penyakit kronis, patah hati yang berkepanjangan. Ia kecil, sangat kecil di hadapan kebesarannya. Setipis apapun harapanmu, sekecil apapun peluangmu menurut perhitungan manusia, ia bisa berkembang menjadi kenyataan yang melampaui imajinasimu jika dia menghendaki. Bayangkan siapa yang mampu menahan matahari agar tidak terbit esok hari. Tidak ada. Matahari akan tetap terbit sesuai waktu yang Allah tentukan. Siapa yang bisa menghentikan bulan beredar mengelilingi bumi? Tidak ada. Siapa yang mampu memerintahkan ombak untuk diam di tengah badai? Tidak satupun makhluk yang mampu. Tetapi Allah, Dia yang menggenggam semua itu. Dia yang menciptakan hukum alam. Dan Dia pula yang bisa mengubahnya kapan saja. Dia yang membuat jantungmu berdetak setiap detik tanpa perlu kau perintahkan. Dia yang mengalirkan darah dalam nadimu. Dia yang menumbuhkan rambutmu. Dia yang mengatur triliunan sel dalam tubuhmu, bekerja harmonis tanpa kau sadari. Jika Dia berkuasa atas tubuhmu yang kecil ini dengan segala kerumitannya, mengapa engkau ragu Dia tidak mampu mengatur urusan hidupmu? Keyakinan tanpa doa adalah hampa. Doa tanpa kesabaran adalah rapuh. Kita sering tidak melihat mukjizat bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena kita terlalu cepat menyerah. Kita ingin hasil instan seperti mie instan. Padahal pertolongan Allah datang dengan waktu dan cara terbaik menurut ilmunya yang sempurna. Zakaria mengajarkan kita doa yang tulus, meski tampak mustahil secara manusiawi, akan menemukan jawabannya di waktu yang Allah pilih. Ia berdoa bertahun-tahun, tidak sekali, tidak dua kali, tapi konsisten. Dan dalam kesabaran menunggu itu, tersimpan rahasia pertolongan yang besar. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu." Ini bukan janji kosong dari makhluk yang bisa ingkar. Ini adalah jaminan dari Sang Pencipta alam semesta yang tidak pernah melanggar janjinya. Setiap doa yang tulus dicatat, didengar, dan akan dijawab. Entah dengan dikabulkan sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan sebagai pahala di akhirat. Berapa banyak orang yang sakit parah, divonis dokter hanya punya waktu beberapa bulan, tapi kemudian sembuh dengan cara tak terduga. Berapa banyak yang bangkrut total, hutang menumpuk, tapi lalu bangkit dengan rezeki yang tak pernah dibayangkan. Berapa banyak yang patah hati berkali-kali, merasa tidak akan pernah bahagia, tapi kemudian Allah hadirkan pasangan yang jauh lebih baik. Semua karena ada doa yang tak pernah padam, ada kesabaran yang tidak menyerah, dan ada kehendak Allah yang bekerja di balik layar kehidupan. Kesabaran bukan berarti duduk diam pasif menunggu mujizat turun dari langit. Kesabaran adalah tetap berusaha maksimal, sambil menunggu dengan hati yang tenang. Terus bekerja, terus berikhtiar, terus berdoa, namun tidak gelisah dengan hasilnya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Itu adalah kesalahpahaman fatal. Tawakal adalah berusaha dengan sekuat tenaga, menggunakan semua kemampuan yang Allah berikan, lalu menyerahkan hasilnya dengan hati yang tenang kepada Allah. Usaha adalah kewajibanmu, hasil adalah haknya. Seorang petani bertawakal bukan dengan hanya berdoa lalu tidur di rumah. Ia tetap membajak sawah, menanam benih, menyiram, memupuk, membersihkan gulma. Setelah semua usaha maksimal dilakukan, barulah ia berserah. Ya Allah, aku sudah berusaha. Hasilnya aku serahkan kepadamu. Orang yang bertawakal tidak gelisah saat harapan tertunda. Ia yakin Allah punya rencana yang lebih baik. Ia tidak putus asa saat satu pintu tertutup, karena ia tahu Allah sedang membuka pintu lain yang lebih luas dan lebih baik. Ia tidak mengeluh saat menghadapi kesulitan, karena ia memahami bahwa kesulitan adalah jalan Allah menguji kesungguhan iman dan membersihkan dosa-dosanya.
Yang kita lihat sebagai keterlambatan mungkin sebenarnya adalah perlindungan dari bahaya yang tidak kita ketahui. Yang kita anggap sebagai kegagalan mungkin adalah tangga menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Yang kita kira mustahil mungkin hanya langkah kecil bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya yang agung. Ada kisah tentang seseorang yang selalu gagal dalam setiap wawancara kerja. Ia sudah melamar ke puluhan perusahaan tapi selalu ditolak. Ia mulai frustrasi dan merasa tidak berguna. Namun, ia tetap berdoa dan berusaha. Suatu hari, ia diterima di sebuah perusahaan kecil yang pada awalnya ia ragu. Ternyata 2 tahun kemudian, perusahaan-perusahaan besar yang dulu menolaknya mengalami krisis dan PHK massal. Sementara perusahaan kecil tempatnya bekerja justru berkembang pesat dan ia naik jabatan dengan gaji jauh lebih besar. Ia baru menyadari, penolakan-penolakan itu adalah cara Allah melindunginya dari bahaya yang tidak ia lihat. Allah menutup pintu yang buruk dan membuka pintu yang lebih baik. Sekarang setelah semua ini, masihkah engkau akan berkata tidak mungkin? Masihkah engkau akan menyerah pada keadaan hanya karena akalmu yang terbatas tidak melihat jalan keluar? Katakanlah pada dirimu setiap kali terjebak dalam kegelapan, setiap kali masalah menghimpit, setiap kali harapan hampir padam. Allah bersamaku dan bersama Allah tidak ada yang mustahil. Jadikan kalimat ini pelita dalam gelap, penopang saat lemah, dan pengingat ketika iman goyah. Tulislah di dinding kamarmu. Bisikkan pada dirimu setiap subuh. Genggam erat di dadamu setiap kali kau merasa sendiri. Karena hidup ini akan terasa ringan ketika kita benar-benar yakin pada kuasa-Nya. Beban akan terasa seperti bulu. Gunung masalah akan terlihat seperti batu kerikil. Jurang yang menakutkan akan tampak seperti parit kecil yang bisa dilewati. Mustahil hanya ada dalam kamus manusia yang lemah dan terbatas. Bagi Allah yang Maha Kuasa, semua pintu terbuka, semua jalan ada, semua harapan bisa menjadi nyata. Tidak ada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Maka, berjalanlah di dunia ini dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Bukan sombong, tapi yakin, karena engkau bersandar pada Yang Maha Perkasa. Yakin bahwa Dia selalu mendengar setiap bisikanmu. Yakin bahwa kuasa-Nya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Yakin bahwa setiap ujian yang menimpamu hanyalah jalan untuk menyaksikan kebesaran-Nya dengan mata kepalamu sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika engkau menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupmu, engkau akan menangis penuh syukur. Engkau akan melihat bagaimana Allah menyelamatkanmu dari bahaya yang tidak kau sadari. Bagaimana Dia menutup pintu yang buruk dan membuka pintu yang lebih baik. Bagaimana Dia mengubah nestapa menjadi kebahagiaan. Bagaimana Dia menjadikan yang tampak mustahil menjadi nyata. Karena sesungguhnya, bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Cukup satu kata darinya, dan seluruh hidupmu bisa berubah total dalam sekejap. Maka, jangan pernah berhenti berharap padanya. Jangan biarkan kegelapan hari ini memadamkan cahaya imanmu. Karena cahaya Allah selalu lebih terang dari kegelapan manapun. Teruslah berdoa, teruslah bersabar, teruslah bertawakal. Dan lihatlah bagaimana Allah akan membuka jalan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranmu.